Ya, terima kasih Pak Opan, Pak Korkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita melaksanakan pendampingan harus sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Kita sebagai TPP harus mengawal regulasi, mengawal konstitusi, mengawal undang-undang, dan mengawal, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Sebagai TPP yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, ini perlu terus kita kembangkan. Kita harus mampu mengembangkan diri yang secara terus-menerus. Saya melihat misalnya ada PD dan LPD, ada yang PD, dia merasa TA begitu, ya, karena kemampuannya. Ada PLD juga yang ngerasa PD, itu tidak masalah. Ini progres saya kira bagi setiap individu pendamping yang terus meningkatkan kapasitas dirinya. Itu terus menerus. Karena apapun yang terjadi tidak boleh kita bantah atau terbantahkan. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh kita sebagai pendamping, terutama masalah pengetahuan kita, knowledge kita. Ini jangan kita terpaku hanya karena sebatas pada pengetahuan ataupun pendidikan yang kita peroleh. Kita terus mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas, apalagi itu yang ada di DRP, meningkatkan kapasitas pendiri. Ini terus kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam kaitan dengan pendampingan. Yang kedua, keahlian kita, skill kita. Jangan terus harus punya kemampuan untuk melakukan terobosan, inovasi. Sehingga kita bisa dihitung oleh pihak lain bahwa ternyata pendamping itu jauh lebih hebat daripada kelompok ataupun institusi lain yang mungkin hampir sama profesinya dengan kita untuk pendampingan. Yang ketiga yang saya ingatkan, persoalan attitude. Ini masalah perilaku kita sebagai pendamping. Kita tenaga pendamping profesional. Jadi bukan cuma profesional dalam ilmu pengetahuan dan skill kita, keterampilan kita, tapi juga perilaku, sikap. Karena ada salah satu contoh, ada pendamping yang berkelahi dengan masyarakat. Ini nggak boleh terjadi. Ya, seharusnya kita menjadi contoh, menjadi teladan, tapi kita justru memberi contoh yang tidak baik. Ya, loh, kita menyandang predikat sebagai tenaga pendamping profesional. Profesional itu sangat penting, teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat ini kami tambahkan, masih juga terjadi, ya masih juga terjadi, dan itu beberapa orang yang pernah kami koreksi, mungkin kami tegur, persoalan penampilan, ya dia hebat mungkin pengetahuannya, punya skill yang bagus, attitude yang bagus, tapi dia datang di desa itu pakai kaos oblong, pakai sandal jepit, ini nggak bisa dong. Status kita sebagai pegawai Kementerian Pegawai Pusat non ASN lalu datang di sana. Bahkan ada TA yang dia sementara bicara dengan kepala dinasnya pakai sandal jepit. Ini dalam hal attitude juga tidak bagus, dalam hal behavior juga tidak bagus, perilaku tidak bagus. Nah, jangan sampai terjadi. Cobalah. Saya suka misalnya penampilannya seperti datang-datang ini. Teman-teman kita, bagus semua penampilannya. Kemarin saya melihat penampilan dari Pak Febri, waduh, ya ini PD, tapi pengetahuannya rasa TA, penampilan juga TA, itu bagus, ya bagus sekali, ya. Mudah-mudahan seperti itu ke depan Pak Febri. Jadi penampilan itu sangat penting. Jangan bahasa orang Gorontalo bilang kekeweh begitu, nggak bagus itu. Ya, yang ketiga adalah teamwork. Ya, soliditas antara pendamping itu bagus, itu terus dipupuk, ditingkatkan. Karena masih ada sebagian, kalau misalnya sudah ada pembagian wilayah kerja, PLD yang ada di desa A, B, C, kemudian tidak hadir misalnya dia sakit, atau ada cuti, PD yang lain tidak mau menghandle itu. Seharusnya Korcamnya memerintahkan bersama Korcamnya untuk menghandle desa-desa yang misalnya ditinggalkan oleh PLD-nya yang sakit ataupun cuti. Ini apa? Karena dalam rangka soliditas tim kita. Kita bekerja secara teamwork. Ini antara yang satu dengan yang lain ini saling melengkapi. Itu yang penting. Yang kedua adalah disiplin.
Saya melihat tadi Pak Korkapnya sudah sebelum jam 9 sudah ada. Tapi TPP yang lain belum. Ya. Alhamdulillah Korkapnya sudah memberi contoh. Dan yang saya ingatkan bahwa Korkap ini tidak seperti yang dulu. Korkap itu sudah struktural, tidak fungsional yang dulu. Meskipun dia adalah sama-sama TAPM, tapi dia diberi kelebihan oleh aturan Kementerian Desa untuk menjadi koordinator kabupaten. Dia bisa menilai, dia bisa merekomendasikan kepada hal teman-teman yang lain yang dianggap tidak melaksanakan tugas, tidak disiplin, ya, tidak bertanggung jawab. Ya. Yang pada intinya sesungguhnya Korkap ini yang menentukan TBP, dia yang punya pasukan. Kami di provinsi cuma cukup merekomendasikan. Dan itu pada umumnya, kalau ada yang tidak disiplin, kemudian tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan tugas, ada dia yang tidak ada izin, tidak ada cuti, kemudian sudah ada di luar daerah, tidak ada izin, lalu kemudian mengupload fotonya dari luar daerah. Tidak ada izin, tidak ada cuti. Oh ini nggak boleh, ini melanggar etika sebenarnya, pendampingan. Nah itu jangan sampai terjadi. Ya, mudah-mudahan di Kabupaten Bualemo tidak seperti itu. Ya, yang bertanggung jawab itu yang paling terpenting. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.